Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan dakta yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di tanggal 26 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram tahun 1445 Masehi. 8 Muharram 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 8 hikmah tahun baru Hijriyah. Apa saja 8 hikmah itu? Yang pertama, tahun baru Hijriyah itu memberikan kepada kita pelajaran bahwa ini setiap tahunnya bisa kita jadikan momentum menuju ke arah yang lebih baik, perbaikan ke arah yang lebih baik. Kita ambil satu pelajaran penting bahwa tahun baru Hijriyah diambil dan disepakati oleh para sahabat. Diambil dari proses hijrahnya Rasulullah. Bukan diambil dari lahirnya Rasulullah, bukan pula diambil dari wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak diambil dari hari lahirnya Nabi? Ya, kan itu yang sangat agung, luar biasa. Ya, malam yang sangat luar biasa. Kenapa nggak diambil dari hari lahirnya Nabi? Hari lahirnya Nabi itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dan orang Yahudi dan orang Nasrani, orang ahli kitab itu sadar bahwa Nabi terakhir itu sudah dilahirkan. Dari mana mereka tahu? Dari kitab suci yang mereka punya. Ya, dari kitab Taurat, dari kitab Injil yang mereka pegang. Ya. Nah, seandainya hijrah itu tahun baru Islam diambil dari maulidnya atau hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, maka umat Islam tidak bisa menjadikan hal ini sebagai momen perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Tidak bisa. Kenapa? Karena tahun baru Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah hal yang kalau tidak disebut mukjizat adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita jadikan sebagai momentum perubahan, perbaikan umat. Dan nggak bisa juga kita menjadikan hari wafatnya Nabi Muhammad sebagai awal tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Kenapa? Karena kalau yang dijadikan momentum tahun baru Hijriyah itu adalah wafatnya Nabi, berarti setiap tahun kita sedih. Ya, coba kita asumsikan begini, misalnya wafatnya, taruhlah ke saya lah, wafatnya ayah saya
kemarin, tahun kemarin, tanggal 1 Desember 2022. Ya. Seandainya ya, wafatnya ayah saya bertepatan dengan sekolah yang baru saya bangun, ya, hari itu ayah saya meninggal, hari itu sekolah diresmikan, maka setiap tahun misalnya ada peringatan hari lahir sekolah itu, yang terjadi bukan sekedar hari lahir sekolah, tapi yang terjadi saya sedih. Kenapa? Karena saya akan memikirkan, oh ternyata hari ini ayah saya meninggal. Kalau untuk ayah aja bisa sedihnya kayak apa entah tahu, apalagi kalau untuk Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur kita bahwa hari tahun baru Hijriah tidak diambil dari hari wafatnya Nabi. Bisa sedih berjamaah kita nantinya. Nah, diambil dari apa? Dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu apa? Kalau kita baca secara makna ya, lafaz. Hijrah itu artinya pindah. Ada yang sifatnya makaniyah, tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang sifatnya maknawiyah, ya, beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Ya. Bahkan kalau kita mau teliti atau baca hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan al-muhajiru, orang yang hijrah, maka kita akan dapati sebuah riwayat yang kita bisa baca riwayat ini di kitab Al-Mukhtar Ahaditsin An-Nabawiyah, Mukhtarul Ahaditsin An-Nabawiyah, ya, hadis-hadis Nabi yang pilihan. Di situ ada satu riwayat yang cukup panjang yang menjelaskan tentang muslim, mukmin dan muhajir. Orang Islam, orang beriman, orang hijrah. Yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna minal lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tangannya. Ya. Jadi kita disebut mukmin yang sebenar-benarnya, muslim yang sebenar-benarnya, jika orang itu selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangan. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabiyah, sahabat Nabi perempuan, rajin dia sholat ke masjid, sholat 5 waktu, sholat tahajud dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Tapi sahabat kaum muslimin yang lainnya tidak selamat dari kejahatan lisannya. Dia suka fitnah orang dan seterusnya. Ketika sampai hal itu kepada Rasul, apa kata Rasul? Dia di neraka. Tentu dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalaupun dia masuk neraka, tidak selama-lamanya. Karena dia ada iman dalam hatinya. Yang masuk neraka sebatas dia dosa yang dia belum sempat tobat waktu di dunia. Ya. Yang kedua, lanjutan hadis tadi masih di redaksi yang sama. Al-mu'minu, dan orang beriman itu man amanan nasu damuhu wa maluhu. Orang beriman itu adalah orang yang dapat mengamankan. Jadi orang lain itu aman. Aman apanya? Damuhu. Aman darahnya. Artinya apa? Aman dari dibunuh. Aman dari dilukai. Aman dari disakiti. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang sekeliling kita harus aman daripada dilukai oleh kita. Lalu wa maluhu, dan aman juga hartanya. Enggak boleh juga kita ngambil harta orang dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Haram, nggak boleh. Ya. Lalu di akhir bagian ketiga atau bagian akhir dari hadis tadi dikatakan al-muhajiru, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apapun, man hajara, orang yang meninggalkan apapun nahallahu, yang Allah larang, anhu, atas dia. Jadi ini hijrah maknawiyah. Ya. Orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Apapun. Mau hal itu bertentangan dengan hawa nafsunya sekalipun, gak peduli. Pokoknya Allah larang, tinggal. Itulah muhajir. Orang yang hijrah yang sebenarnya. Ya. Bicara larangan Allah yang dosa-dosa besar dah. Apa larangan Allah? Musyrik. Larangan berbuat syirik. Ya, kita gak lakukan syirik. Kenapa? Karena kita hijrah. Kita tinggalkan syirik. Kenapa? Karena Allah larang berbuat syirik. Dosa besar yang paling besar, syirik. Lalu apa dosa besar lain? Minum khamar. Ya. Ummul khaba'ith. Induk dari dosa-dosa, minum khamar. Ada sebuah riwayat dikatakan orang nggak mau zina, nggak mau judi, nggak mau dosa besar, nggak mau membunuh. Ketika ditawarin khamar, dia minum. Karena dia berpikir bahwa khamar ini kan dosanya buat saya. Kalau membunuh, mencuri itu kan ngerugiin orang. Akhirnya ketika dia minum khamar, akalnya hilang. Dia bunuh orang, dia zinahi orang, dia ambil harta orang. Ya, makanya para ulama mengatakan minum khamar ini adalah ummul khaba'ith. Induk atau ibunya dosa-dosa. Banyak dosa-dosa itu lahir karena minum khamar. Kenapa? Karena akalnya udah hilang. Apalagi judi dilarang, tinggalin. Kenapa? Karena kita hijrah, muhajir kita ini. Larang kita judi, jangan kita judi. Nah, zaman sekarang banyak tuh di pinggir-pinggir jalan judi-judi yang singkat-singkat. Ya, orang banyak, bahkan murid-murid saya nggak tahu bahwa itu judi. Banyak orang nggak tahu judi. Apa itu? Main itu. Modelnya diantara bentuknya adalah capit boneka. Beli koin, ya, masukin satu koin, ambil capit boneka, dapat satu kesempatan. Kalau nggak dapat, masukin koin lagi, ambil, gunakan kesempatan kedua, ambil capit boneka, dan begitu seterusnya. Entah bonekanya dapat atau enggak. Itu jelas judi. Kenapa? Karena mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang nggak pasti. Ya, kalau mendapatkan sesuatu yang pasti itu namanya jual beli. Ini mendapatkan sesuatu yang belum pasti. Judi ini namanya. Kecuali kita ngambil koin, kita masukin koin, kita main aja dari situ. Cuma main, nggak dapat apa-apa, nggak berharap apa-apa. Itu bukan judi. Itu namanya main. Game. Nah, makanya kita main game online juga kan, kita ngeluarin duit buat beli kuota. Ya. Judi. Apalagi zina. Dilarang kita zina. Jangan. Mendekati zina pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Orang yang hijrah berarti dia tinggalkan zina. Dan apapun yang mendekati kepada zina. Apa itu yang mendekati zina? Yang pertama, zina hati. Apa itu? Mengharapkan yang tidak halal baginya. Ngelamun jorok kalau bahasa anak zaman sekarang. Ngebayangin fantasi seksual sama orang. Ya, ngelamun jorok. Yang kedua, zina mata. Ngelihat yang gak halal. Ya, ada cewek cakep dipelototin, baik. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Yang ketiga, zina tangan, menyentuh yang gak halal. Ya, mahram disentuh. Bahkan termasuk musafahah. Salaman dengan yang bukan mahram. Menurut jumhur ulama hukumnya haram.
pribadi punya murid perempuan banyak, ratusan murid perempuan saya. Nggak ada satupun yang saya biarkan mereka cium tangan. Tapi kan bapak guru, ya guru, tapi kan saya bukan mahram. Kalau saya nikahin boleh tuh. Ya. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang salaman? Ya, kalau ngikutin mayoritas ulama haram jelas. Kalau ngikutin yang minoritas ulama ya udah tanggung masing-masing dah tuh, tanggung jawab masing-masing. Setiap kita akan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Nah, kalau kita ngikutin nasihat para ulama, lebih aman adalah ngikutin mayoritas ulama, lebih aman. Apalagi kalau udah statusnya ijma, kesepakatan para ulama, itu udah wajib diikuti. Tapi kali ini baru jumhur ulama. Jadi kalau ada yang baru sebatas ngikutin minoritas ulama, ya udahlah, toleransi aja. Tapi lebih aman ngikutin mayoritas ulama. Lalu yang kedua, poin hikmah yang kedua. Tahun baru Hijriah ini adalah menegaskan status kita sebagai pejuang. Ini hikmah yang kedua. Kita ini umat Islam ini umat pejuang. Nah, kalau konteksnya tahun baru Hijriah apa? Maksudnya begini. Tahun baru Hijriah perjalanan jauh. Isra Mi'raj perjalanan juga jauh. Pertanyaan saya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad dikejar-kejar orang enggak? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saat Nabi Muhammad enggak dikejar-kejar orang, Allah kasih buruk? Kenapa enggak naik onta aja ke Masjidil Aqsa? Ya? Nah, kalau konteksnya begitu pertanyaannya, maka jawabannya adalah karena perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan mukjizat. Perjalanan yang bernilai mukjizat. Jelas-jelas Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tuh jelas tuh, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Nabi Muhammad pengen dihibur. Sedih memang ditinggal Siti Khadijah, sedih memang ditinggal pamannya Abu Talib, sedih ketika beliau ditolak dakwahnya begini begitu, sedih ketika beliau dilemparkan batu oleh penghuni Taif, keluarga-keluarga beliau yang ada di Taif. Sedih ketika paman-paman beliau banyak yang menolak dakwah beliau. Sedih, bertumpuk-tumpuk kesedihan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ajak Nabi Muhammad jalan-jalan ke langit. Ya, namanya jalan-jalan ke langit kan gak mungkin naik onta. Artinya ini perjalanan mukjizat. Supaya Nabi ngelihat tuh yang di bumi itu kecil. Ya, makhluk Allah begitu luar biasa banyak. Yang ada di langit, gede langit itu. Ya, planet-planet, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Nabi Muhammad memiliki dada yang lapang menghadapi musibah bertubi-tubi yang Allah berikan kepada beliau. Ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa saat Nabi Muhammad hijrah yang jelas-jelas dikejar oleh kaum kafir Quraisy, kenapa gak dikasih buruk? Jawabannya karena perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan perjuangan. Dan kita sebagai umat Rasulullah bisa meneladani hal itu. Bayangkan kalau Nabi Muhammad hijrah pakai buruk. Sekali lompat, just nyampe Madinah. Di mana istimewanya? Di mana perjuangannya? Lalu umat akan berkata, Nabi Muhammad mah enak hijrah pakai buruk. Lah kita mah kan kagak ada buruk, nggak usah hijrah dah kalau begitu. Ya, Allah Maha tahu atas apa yang akan terjadi. Maka Allah
dengan kebijaksanaannya membiarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani satu demi satu sunnah dalam dakwah. Ya. Sunnah perjuangan, dakwah perjuangan. Jangan bayangkan bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita berjuang, lantas kita ada di medan dakwah ini, lalu kita berada di sebuah tempat yang dibentangkan karpet merah, di kanan kirinya bertabur bunga dengan parfum di mana-mana, dengan riuh rendah tepuk tangan penonton. Jangan bayangkan begitu. Tidak selalu itu yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau bertahun-tahun tertatih, beliau tergopoh-gopoh, beliau bertubi-tubi ujian yang dialami oleh beliau dalam menjalankan dakwah, dalam menyebarkan agama ini, dalam mensyiarkan agama Islam ini. Ketika kita ingin mengambil bagian peran sebagai umat Rasulullah yang bisa menjalankan salah satu perjuangan dakwah beliau, maka kita harus sadar bahwa dakwah ini adalah perjuangan. Kita sebagai umat Rasulullah pun dalam hidup butuh yang namanya perjuangan. Ya. Yang ketiga, pelajaran atau hikmah dari tahun baru Hijriah adalah tahun baru Hijriah ini mengajarkan kepada kita, khususnya perjalanan hijrah beliau, ngajarin kita pentingnya strategi dalam dakwah. Pentingnya strategi dalam dakwah. Gak bisa kita dakwah asal aja, asal ngucap, asal mangap. Penting strategi itu. Ketika mendekati tokoh ini gimana caranya, ketika masuk ke daerah ini gimana caranya, ketika mensukseskan dakwah di area ini gimana caranya, ketika dakwah dalam dunia film gimana strateginya, ketika dakwah di parlemen gimana strateginya, ketika dakwah di ekonomi gimana strateginya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana kita temu hikmah ini? Dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah, saya mau kasih gambaran ya. Mekah ini ibarat ini Mekah, nih sini Mekah. Ibarat ini Madinah, nih sini Madinah. Nabi Muhammad hijrah, enggak dari Mekah langsung ke Madinah, enggak. Dari Mekah mundur dulu ke gua. Bukan gua Hiro, gua Sur. Banyak yang kecelek nih. Gua mentang-mentang gua Hiro baik, gua Sur. Itu mundur dari Mekah, mundur dulu ke gua Hiro. Kalau bandingannya adalah Madinah. Pertanyaan saya, ngapain mundur dulu ke gua Hiro? Kenapa enggak langsung ke Madinah? Itu adalah strategi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau langsung ke Madinah, kan rumah Nabi udah dikepung tuh sama orang kafir Quraisy yang pengen ngebunuh Nabi. Dan mereka sementara doang tuh dibikin tidur sama Allah. Kalau suatu saat mereka bangun, sadar bahwa Nabi Muhammad nggak ada di rumah, pasti mereka langsung ngejar ke Madinah. Dan Nabi Muhammad sama Abu Bakar Siddiq naik onta, mereka naik kuda. Kalau mereka yang naik kuda ngejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq yang naik onta, pasti kejar, ke Uber. Yang terjadi bisa dibunuh. Mati sia-sia, mati konyol namanya. Syahid sih iya syahid, cuma mati konyol. Dakwah belum dibangun udah dibabat duluan. Makanya Nabi Muhammad atur strategi. Coba lihat bagaimana strategi Nabi Muhammad. Jenius beliau itu. Bukan sekedar pinter, bukan sekedar cerdas, jenius. Saya yakin gak ada satu orang pun yang bisa memikirkan strategi seperti strategi beliau kalau ada di kondisi beliau. Gimana? Pertama, Nabi milih Abu Bakar As-Siddiq untuk nemenin beliau. Ini jadi dalil nih buat para ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifah yang paling cocok menggantikan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dialah yang menemani Nabi Muhammad ketika hijrah. Dialah yang menggantikan Nabi Muhammad ketika Rasul sakit nggak bisa ngimamin. Dialah yang selalu punya keutamaan banyak di antara para sahabat. Makanya Abu Bakar Siddiq dipilih jadi khalifah pertama. Oke, kita kembali lagi.
bicara waktu ini. Akhirnya Nabi Muhammad milih Abu Bakar. Yang kedua, Nabi Muhammad pilih Gua Sur. Kenapa? Karena orang nggak akan banyak yang mikir bahwa Nabi ke Gua Sur. Pasti mikirnya ke Madinah. Hilang jejak. Ketiga, kenapa Gua Sur? Karena biasanya ada kafilah dagang yang dari utara itu ke Gua Sur, terlewat ke Mekah sampai ke Madinah. Dan yang namanya kafilah dagang itu jumlahnya ratusan orang. Dan Nabi Muhammad kalau bersembunyi ada di tengah-tengah ratusan orang itu, insya Allah aman. Apalagi pakai baju yang mirip-mirip sama mereka, ya aman insya Allah. Orang juga bingung merhatiin hantu-hantu, ya, orang juga bingung merhatiin hantu-hantu. Dengan begitu Nabi Muhammad bisa leluasa sampai ke Madinah. Yang ketiga, berapa tuh? Ketiga apa keempat? Hitungin aja deh tuh. Nah, bukti strategi dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan langsung aja ke Gua Sur. Nabi Muhammad milih satu orang Yahudi untuk menghilangkan jejak beliau. Gimana caranya? Orang Yahudi itu disuruh menggembala kambing atau domba, berada di belakang Nabi Muhammad untuk menghilangkan jejak beliau. Kalau di padang pasir itu kan kalau kita ngelangkah jejaknya ketinggal. Beda sama kita di Bekasi ini, di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Beda. Kita ngelangkah nggak ada. Kecuali mungkin sepatu kita basah, nah ada tuh jejaknya. Tapi kalau sudah waktu kering, jalanan kering, ya nggak ada bekas langkahnya. Tapi kalau di padang pasir ada. Untuk menghilangkannya gimana? Dipilihlah. Nah, ya, strategi dakwah. Lalu di Gua Sur berapa hari? Beberapa hari beliau. Pertanyaannya, mungkin nggak orang hidup beberapa hari tanpa makan? Pasti butuh makan. Siapa yang ngasih makan? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Aisyah radhiyallahu anha, bukan, tapi yang namanya Asma binti Abu Bakar. Dan luar biasanya Asma ini dalam kondisi lagi hamil tua. Coba bayangkan nih, orang lagi hamil tua, ya lagi hamil tua, ngasih makan Rasul dan Abu Bakar di Gua Sur. Nah, kalau hadirin atau rekan dakta yang pernah pergi haji atau mungkin umroh ke Mekah Al-Mukarramah atau mengunjungi Madinah Al-Munawwarah, itu pasti tahu kalau pernah ke Gua Surnya, bahwa yang namanya Gua Sur itu bukan ini jalanan, itu gua. Nggak sesederhana itu. Gua Sur itu ya kayak naik juga, nanjak, dan batunya bukan batu sembarangan, batu-batu tajam. Bayangin, dari Mekah ke Gua Sur, nanjak, perempuan hamil tua, berkali-kali ngasih makanan ke Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan taruhannya nyawa. Kalau orang nggak tahu-tahu amat tuh, waduh, bisa dibunuh di jalan kalau ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Dan ribet orang bawa makanan itu. Kalau ditenteng itu semuanya ribet. Maka butuh yang namanya tali. Zaman dulu tali nggak kayak zaman kita, tinggal ke warung ada. Zaman dulu susah. Akhirnya Asma binti Abu Bakar menggunakan tali perut, tali yang ada di perut untuk mengganjal bayi supaya nggak turun. Itu kan ada tuh orang pakai bayi tali perut. Nah, talinya itu dibelah dua oleh Asma binti Abu Bakar. Yang satunya tetap buat mengganjal tali perutnya itu biar nggak turun, biar anaknya nggak turun. Lalu yang satunya lagi digunakan untuk mengikat makanan itu. Makanya Asma binti Abu Bakar ini dijuluki Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Jelas cerdasnya Rasulullah. Ya, yang ketiga. Poin pertama apa? Tahun baru Hijriah adalah momentum pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tahun baru Hijriah menegaskan status kita sebagai pejuang. Yang ketiga, strategi dakwah diperlukan dalam perjuangan. Nah, yang keempat, tahun baru Hijriah, peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW
mengingatkan kita akan pentingnya ma'iyatullah. Ini yang paling penting. Ma'iyatullah, bahwa perasaan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Kalau dalam Al-Qur'an Allah itu selalu bersama siapa? Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang bertakwa. Ya. Ma'iyatullah. Sebelum hijrah, Nabi itu kan sempat dibicarakan di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa ya kalau kita DPR lah. Pertemuan pemuka-pemuka kabilah. Darun Nadwah. Iblis datang. Dalam sebuah riwayat dikatakan iblis gabung tuh di pertemuan musyawarah itu. Menyerupai kakek-kakek berpakaian warna hitam. Dimulailah musyawarah. Lalu apa kata seorang kafir Quraisy? Apa yang harus kita lakukan kepada Muhammad untuk menghentikan dakwahnya? Karena dakwahnya mulai mengusik-usik tuh berhala, mulai mengusik-usik tuh keyakinan mereka, mulai banyak orang masuk Islam dan seterusnya. Satu orang tunjuk tangan. Gimana kalau kita bunuh aja? Langsung kita bunuh. Tunjuk tangan di iblis. Jangan. Kalau Muhammad dibunuh, maka kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib akan menyerang kalian dan kalian tidak akan mampu menghadapi karena jumlah mereka banyak. Gitu. Ada orang tunjuk tangan lagi. Gimana kalau kita usir aja? Iblis bilang, jangan. Kalian tahu Muhammad punya kemampuan bicara yang sangat luar biasa. Kalau kalian usir, dia akan mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di luar sana. Dia dapat banyak pengikut. Dia akan kembali untuk membantai kalian, balas dendam. Kata iblis begitu. Kesal tuh orang kafir Quraisy. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus harusnya gimana? Jawab sama iblis. Pilih satu orang yang paling kuat, pemuda paling kuat dari setiap kabilah. Datangi Muhammad dalam satu waktu, tebas dalam satu waktu. Jadi kalau Bani Hashim mau menuntut balas, maka mereka harus menghadapi seluruh kabilah di Mekah ini dan mereka tidak akan mampu menghadapinya. Begitu bencinya iblis kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah bahwa mereka akan begini dan begitu. Sampailah pasukan perwakilan kaum kafir Quraisy ini mengepung rumah Rasul. Ya. Kembali ke strategi tadi. Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di kasurnya. Ali bin Abi Thalib itu mukanya mirip sama Nabi. Ya, mukanya mirip sama Nabi. Perawakan mukanya mirip. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam waktu Nabi umur 40 tahun dan Ali bin Abi Thalib masih kecil. Tapi kan pas udah hijrah itu kan artinya udah 13 tahun kemudian. Orang Arab itu kan bongsor-bongsor. Baru belasan tahun udah segede orang yang udah dewasa gitu. Akhirnya Nabi Muhammad keluar. Mereka udah dibikin tidur tuh orang kafir Quraisy perwakilan. Nabi Muhammad keluar sama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi Muhammad menaburkan debu di kepala perwakilan kafir Quraisy itu sebagai penghinaan kepada mereka karena mereka mau membunuh Rasulullah, utusan Allah. Ya. Jadi wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Atau dalam ayat yang lain, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya sama. Ya. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, ingat. Selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama siapa? Orang sabar, sabar kita.
Allah bersama siapa lagi? Orang bertakwa, takwa kita. Supaya kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kelima. Nabi Muhammad itu adalah orang yang lentur dalam pertemanan. Jangankan sesama muslim, bahkan nama orang kafir sekalipun Nabi Muhammad berteman. Tentu orang kafir di sini orang kafir yang tidak memusuhi Nabi. Orang kafir yang sifatnya netral lah, boleh dibilang begitu. Kafir itu bisa netral. Buktinya apa? Yang waktu hijrah Nabi tadi kan saya bilang, Nabi Muhammad kerjasama sama orang Yahudi menghilangkan jejak langkah beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mungkin orang Yahudi itu mau bantuin Nabi kalau Yahudi itu nggak kenal dan nggak dekat sama Nabi? Jadi kalaupun mungkin pakai kerjasama apa dibayar oleh Nabi atau apapun, yang jelas dia dekat sama Nabi. Sekarang kita introspeksi nih diri kita nih sebagai pejuang-pejuang aktivis dakwah nih. Kita lentur nggak dalam pertemanan? Jangan sampai sama sesama muslim aja kita gontok-gontokan. Lebih celaka lagi sama muslim gontok-gontokan sama orang kafir rangkul-rangkulan. Terbalik itu urusan. Ya, terbalik. Yang keenam, hikmah dari tahun baru Hijriah adalah Allah sebaik-baik pembalas makar. Tadi saya bilang bahwa mereka bisa membuat makar apapun, musyawarah kalau perlu, kumpulin semua pemuka-pemuka kabilah kafir Quraisy, kumpulin semuanya. Mereka bikin makar, Allah yang balas makar mereka. Bahkan kalau kita ingat peristiwa diboikotnya Nabi Muhammad sebelum kisah hijrah ini, kita kan lihat tuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi dengan cara yang gak kepikiran sebelumnya. Gimana? Nabi Muhammad diboikot oleh seluruh kafir Quraisy. Gak boleh jual apapun, gak boleh beli apapun dari Nabi Muhammad. Mereka gak boleh jual kepada Nabi Muhammad, beliau gak boleh juga beli kepada Nabi Muhammad. Gak boleh tukar barang apapun. Gak boleh nikahin anaknya dengan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Proses boikot ini berjalan selama beberapa tahun. Sedih. Bahkan mereka memboikot Nabi. Kurang ajarnya mereka sebut Bismillah di awal perjanjian itu. Mereka sebut dengan nama Allah untuk memboikot utusan Allah. Ya Allah, ya Rahman. Kaum macam apa mereka itu? Mereka tulis Bismillah, tapi nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah doang. Lalu mereka tulis boikot dari kabilah ini, kabilah itu, kabilah ini, kabilah itu, sepakat untuk memboikot Nabi Muhammad. Setelah selang 1 atau 2 tahun, salah 1 apa 2 apa 3 gitu, berapa tahun, intinya hitungan tahun lah, lebih dari. Sebagian dari kabilah-kabilah itu akhirnya mulai menggunakan akal sehat mereka. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, emang Muhammad salah apa sih sampai kita boikot? Mereka mulai menggunakan akal sehat mereka. Kan Muhammad selama ini baik, jujur sama kita, gak pernah ngerugiin kita, gak pernah ngebohongin kita. Terus dengan alasan apa kita ngeboikot Muhammad itu? Kalaupun agamanya beda sama kita, emang masalahnya apa? Itu yang terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan kabilah yang lain. Mereka semuanya sepakat pergi ke Ka'bah, tempat bahwa perjanjian itu diletakkan. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, memerintahkan rayap untuk memakan perjanjian itu kecuali lafaz Bismillah. Bayangin, gimana cara keluar dari boikot itu? Kaum muslimin minoritas saat itu, tapi gimana cara Allah nolongnya? Gak kebayang, gak kenalar sama kita. Nolongnya dengan apa? Menyadarkan sebagian kabilah dan mengirimkan rayap untuk memakan perjanjian batil itu.
Jadi Allah itu sebaik-baik pembalas makar. Jadi kalau kita satu masa ada dalam kondisi di mana kita sulit bergerak, dakwah selalu dicurigai, dimusuhi, dipersempit ruang gerak kita, dipersempit ruang dakwah kita. Banyak musuh-musuh Islam membuat makar kepada Islam dan kaum muslimin. Tugas kita hanya berjuang. Berjuang memastikan bahwa perjuangan kita ada di jalan Allah. Memastikan bahwa perjuangan kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak bertentangan dan tidak melenceng satu inci pun. Maka selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas makar-makar mereka. Ya. Yang ketujuh, hikmah dari tahun baru Hijriah atau dari hijrahnya Rasulullah adalah conditioning dakwah, mengkondisikan dakwah. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, apa sambutan mereka? Sambut dengan baik. Kenapa bisa begitu? Sebelum hijrah, Rasul sudah mengirim Mus'ab bin Umair untuk dakwah menjadi duta Islam pertama ke Madinah. Sampaikan dakwah ini dari pintu ke pintu sehingga tidak ada satu pintu pun kecuali diketuk oleh Mus'ab bin Umair dan disampaikan risalah dakwah ini kepada mereka. Sebagian mereka menerima, sebagian mereka menolak. Lalu banyak terkumpul pengikut Rasulullah di Madinah. Disambutlah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat dikatakan dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahida. Wajib bagi kita, wajib syukru alaina, wajib bagi kita bersyukur. Kenapa? Karena kedatangan Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Inilah pentingnya conditioning dakwah. Bagi-bagi peran dakwah. Kita yang bukan ulama, bukan ustadz, bagian apa? Bagian bikin acara. Para guru-guru kita yang mulia, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Kita nggak bisa ceramah, kita bikin acaranya. Kita nggak bisa bikin acara, kita support dananya. Kita nggak bisa support dana, kita sampein proposalnya ke sponsor. Gimana lah caranya, yang penting dakwah itu kita punya kontribusi. Ya. Lalu yang terakhir, Masya Allah, yang terakhir ini, ta'akhi, mempersaudarakan. Jadi hikmah tahun baru Hijriah ini harusnya semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah saat Rasul ada di Madinah? Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah saat beliau sampai ke Madinah adalah beliau membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muslimin. Masya Allah. Bangun masjidnya heroik banget. Nabi Muhammad angkat batu, sahabat semua angkat batu. Nabi Muhammad bikin ini, sahabat ikut bantu. Nabi Muhammad dan para sahabat jadi satu, bahu membahu. Akhirnya bangunlah masjid yang saat itu cuma satu di Madinah. Sebelumnya ada di Kuba. Di Kuba. Nah, setelah masjid jadi, yang dilakukan oleh Rasul apa? Ta'akhi, mempersaudarakan. Siapa yang dipersaudarakan? Kaum muhajirin. Dengan siapa? Dengan kaum ansor. Siapa itu kaum muhajirin? Orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Siapa itu kaum ansor? Orang penduduk asli Madinah, yang mereka pada umumnya orang-orang kaya, orang-orang berada.
Kaum muhajirin, ketika mereka hijrah, apa yang mereka bawa? Nggak ada yang mereka bawa. Cuma baju satu kering di badan, itulah yang mereka bawa. Karena ketika mereka mau bawa harta kekayaan mereka ke Madinah, langsung dicegat oleh kaum kafir Quraisy. Ngapain kalian mau hijrah? Itu apa yang kalian bawa? Harta. Seenaknya aja kalian nyari harta di Mekah, lalu udah kaya pindah ke Madinah bawa harta, tinggalin. Akhirnya ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Tinggalkan harta itu di Mekah, dan mereka keluar sampai di Madinah hanya membawa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jika hal itu dibiarkan, mereka miskin, maka ini adalah sebuah pertanda buruk bahwa seolah-olah umat Islam tidak bahu-membahu. Maka ta'akhi, si fulan dari muhajirin diasuh, ditanggung hidupnya oleh si ansor, si fulan. Si fulan ditanggung oleh si fulan. Si fulan ditanggung oleh si fulan. Terwujudlah orkestrasi akhlak mulia antara kaum muhajirin dan ansor. Kaum ansor berlomba-lomba mereka membantu kaum muhajirin. Kamu butuh apa? Butuh rumah, saya kasih rumah. Butuh harta, saya kasih harta. Bahkan kalau kamu gak punya istri, saya ceraikan istri saya sebagian, saya berikan kepada engkau. Selesai masa idahnya, saya nikahkan engkau dengan mas kawin yang saya kasih. Ukhuwah level, kalau kata anak zaman sekarang nyebutnya ukhuwah level dewa. Tapi kaum muhajirin mempertunjukkan betapa mulianya akhlak mereka. Apa akhlak mereka? Mereka jaga iffah, jaga harga diri mereka. Mereka memang tidak meminta. Memang kaum ansor yang menyodorkan sendiri bantuannya, tapi mereka hanya meminta bantuan ala kadarnya, sebatas kebutuhan mereka. Contoh yang paling gamblang adalah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan rumah, emas, bahkan ditawarkan istri oleh kaum ansor yang menjadi penolongnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas bantuanmu, wahai saudaraku. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Masya Allah, akhlak mulia. Orang yang memberikan dengan ikhlas. Orang yang menerima sesuai dengan kadar kebutuhannya saja, tidak berlebihan. Semoga 8 hikmah tahun baru Hijriah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kondisi kaum muslimin pada umumnya, khususnya rekan dakta sekalian dan kita semua yang sedang menyaksikan kegiatan, mendengarkan tayangan ini atau streaming di YouTube atau dengarkan di radio. Semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan, dalam keberkahan, dilapangkan rezekinya sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh, sehingga kita bisa membantu orang yang membutuhkan, dan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kondisi kita di tahun baru ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Akhirnya saya Junaidi Putra undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi rekan dakta yang ingin memperdalam kajian ini atau ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaan itu di 085781479544. Saya ulangi, 085781479544. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.